Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, saya perawat dari Pakarton dari Akademi Keperawatan Rumah Sakit Dustira. Pagi ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara memasang tempat tidur pasien baik yang terbuka maupun tertutup. Untuk alat-alat yang digunakan, kita ibaratkan di sini ada bak instrumen berisi handscoon steril, ada masker, ada lap bersih, ada cairan desinfektan dan juga hand sanitizer. Lalu ada sarung bantal, ada spray. Ini kita ibaratkan sebagai spray. Lalu ada perlak, stick laken, ada boven laken, ada selimut dan juga overlaken. Baik, langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita harus mencuci tangan. Cuci tangan menggunakan hand sanitizer dengan teknik 6 langkah. Setelah itu kita gunakan masker. Setelah menggunakan masker, kita gunakan handscoon atau sarung tangan. Baik, setelah menggunakan handscoon, di sini kita ibaratkan ada keranjang pasien, ya, keranjang besi pasien. Jadi terlebih dahulu kita akan membersihkan bagian keranjang pasien. Sebelum itu kita ambil terlebih dahulu kasurnya, kita singkirkan. Setelah itu kita bersihkan menggunakan lap dan cairan desinfektan. Ya, ini kita ibaratkan cairan desinfektan. Kita melakukan pembersihan pada area keranjang pasien. Kita bersihkan semuanya, gunakan semprotan juga. Setelah bersih, kita keringkan dulu terlebih dahulu. Setelah itu baru kita pasang kembali kasur, ya. Setelah kita pasang kasur, kita masuk ke tahap pemasangan spray dan sampai ke overlaken. Baik, yang pertama adalah pemasangan spray, ya. Jadi ini sudah kita lipat dengan sesuai SOP. Bisa dilihat. Ini ada titik tengah daripada kasur yang nanti akan kita letakkan spraynya. Dan untuk lipatan spray kita bisa lihat, ini ada bagian yang hanya satu lipatan, dan yang di sini ada 2 lipatan. Dan untuk kiri kanannya ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 lipatan dan juga 4 lipatan. Jadi untuk posisi pengaturan bed pasien, pada bagian yang lipatannya sedikit atau hanya satu, itu berada di depan. Setelah itu, untuk bagian lipatan yang sedikit, maksud saya, itu berada di bagian dalam. Jadi seperti ini posisinya, ya. Satu lipatan yang paling sedikit dan yang lipatan dalam sedikit berada di dalam. Baik, seperti itu. Baik, setelah itu bisa kita coba buka. Baik, bisa dilihat untuk spraynya sudah bisa simetris, ya, untuk bagian kiri dan juga
bagian sebelah kanannya. Ini untuk spray. Setelah itu kita akan membuat sudut. Jadi untuk pembuatan sudut kita buka bagian yang paling dekat ke perawat. Contohnya di depan saya ini adalah bagian yang terdekat. Untuk membuat sudut, cara membuat sudut yang pertama kita angkat kasurnya. Setelah itu bagian yang ke atas atau yang di sebelah sini kita tarik ke dalam. Kita tarik ke dalam. Setelah itu kita masukkan kasurnya. Setelah itu kita tarik pada bagian sisi yang sebelah kanan atau yang terdekat dari perawat. Kita tarik sehingga membentuk sudut 90 derajat ya, ibaratkan seperti ini. Lalu kita masukkan ini, dibiarkan terlebih dahulu. Setelah itu baru bagian ini kita lipat, kita rapikan dan masukkan ke bawah kasur. Nah, seperti ini ya. Begitu juga dengan yang di bawah. Pertama kita tarik bagian bawahnya. Setelah bagian bawah kita tarik, kita masukkan ke bawah kasur. Kita tarik ujung dari kasurnya sehingga membentuk sudut 90 derajat. Lalu bagian bawahnya kita masukkan ke bawah kasur. Nah, jadi seperti ini. Berikut dengan pada bagian yang sebelah atau daerah terjauh pada spray pasien. Baik, setelah kita selesai pasang spray, kita lanjutkan ke perlak. Untuk prinsipnya sama seperti pemasangan spray tadi, ada dua buah bagian lipatan. Untuk lipatan yang sedikit atau satu lipatan ini berada di bagian atas, bisa dilihat. Dan bagian lipatan kiri dan kanan itu perbedaannya adalah jumlah lipatannya. Untuk lipatan yang banyak berada di luar dan yang sedikit berada di dalam, seperti ini bisa kita lihat. Untuk pemasangannya sama seperti tadi, ibaratkan ini posisi tengah yang tadi ya, kita letakkan seperti ini. Untuk posisinya yang lipatan sedikit berada di bagian atas, yang dua lipatan di bagian bawah. Untuk lipatan yang sedikit berada di dalam dan lipatan yang banyak berada di luar. Setelah itu kita coba buka. Bisa dilihat ya, untuk kiri dan kanannya sudah simetris, jadi tidak perlu lagi kita harus mengukur atau mengecek kembali. Kiri dan kanannya sudah simetris. Baik, langsung kita buka. Kita rapikan perlaknya. Kita rapikan di bagian yang paling dekat dari perawat ya. Kita masukkan ke bawah kasur. Baik, setelah selesai rapi, kita bergeser ke bagian yang paling jauh. Kita rapikan, kita masukkan ke bagian bawah kasur. Baik, untuk pemasangan perlak selesai. Setelah kita selesai memasang perlak, kita lanjutkan pemasangan stik laken. Pemasangan stik laken sama halnya dengan perlak dan spray. Untuk lipatan yang sedikit berada di atas, yang dua lipatan berada di bawah, dan lipatan yang sedikit berada di bagian dalam. Dan untuk posisinya pojok sudut ini berada di tengah seperti ini. Baik, mari kita coba buka.
Baik ya, untuk kesimetrisnya kiri dan kanan sudah terlihat simetris. Setelah itu kita buka. Kita buka bagian yang terdekat dari perawat, kita rapikan terlebih dahulu ya. Kita masukkan ke bawah kasur. Lalu setelah rapi, kita bergeser ke bagian yang terjauh untuk merapikannya. Selesai. Baik, setelah kita memasang stick laken, kita pasang bopen laken. Untuk bopen laken sendiri itu ada perbedaan, yaitu dimana ada garis ya, terdapat garis yang nanti berada di bagian atas ya, seperti ini. Kita coba. Untuk prinsip pemasangannya masih sama seperti yang tadi, seperti yang lain. Untuk bagian lipatan yang sedikit berada di atas, dan juga jangan lupa untuk garisnya ya berada di atas. Untuk lipatan yang sedikit berada di dalam, untuk lipatan yang banyak berada di bagian luar. Mari kita coba buka. Baik ya, untuk kesimetrisan kiri dan kanan sudah. Setelah itu kita lihat di sini ada garis menunjukkan sudah benar berada di atas ya, untuk pemasangan bopen laken. Baik, setelah itu kita bentangkan bopen lakennya. Kita bentangkan dulu dari bagian yang terdekat ya. Baru kita bergeser ke bagian yang terjauh. Pemasangan bopen laken selesai. Baik, setelah kita memasang bopen laken, kita lanjut lagi untuk memasang selimut pasien ya. Pemasangannya masih sama, untuk penglipatannya juga masih sama. Untuk prinsipnya, lipatannya yang sedikit berada di atas, untuk yang dua lipatan berada di bawah, dan lipatan yang sedikit berada di bagian dalam, dan jumlah lipatan yang banyak berada di luar. Baik, kita buka. Baik ya, setelah kita buka, kiri kanannya sudah simetris, baru kita buka ya. Setelah kita buka, kita rapikan bagian bawahnya terlebih dahulu. Kita rapikan bagian bawah, kita angkat kasurnya, kita tarik sampai kencang, baru masukkan ke bawah kasur. Untuk bagian pojok ya, untuk bagian pojok ini nanti akan kita buat sudut setelah kita lipat bersama dengan bopen laken ya. Setelah itu sebelah kiri atau yang jauh juga. Setelah itu kita ambil bopen laken dan juga selimut. Baru kita tarik bersama-sama, baru dilipatkan ya. Kita rapikan yang bagian terdekat terlebih dahulu dengan perawat, baru nanti bagian yang terjauh. Setelah itu baru kita bisa buat sudut di bagian bawah dengan cara tarik ya, tarik pojoknya seperti ini sampai membentuk sudut 90 derajat seperti ini. Baru kita masukkan ke
bawah kasur ya. Setelah itu baru kita rapikan bagian yang selimut dan bopelakan di samping ini ya. Kita angkat kasurnya, kita masukkan semuanya ke bawah kasur. Begitu juga pada bagian yang terjauh. Kita melakukan pemasangan pada selimut dan bopelakan. Kita lakukan pemasangan pada bantal dan sarung bantal. Setelah rapi, kita letakkan di bed pasien. Baik, inilah bentuk dari tempat tidur atau bed pasien secara terbuka. Untuk tertutup kita tambah dengan overlakan ya. Seperti ini ya. Untuk pelipatannya masih sama seperti yang lainnya. Prinsipnya kita taruh di titik tengah dari kasur seperti ini ya, baru kita buka. Baik ya, untuk kiri kanannya bisa dilihat sudah simetris, baru kita buka. Setelah kita buka, baik, setelah kita buka ya, kiri dan kanannya, baik, kita rapikan sedikit dan selesai untuk pemasangan tempat tidur pasien secara tertutup. Selesai melakukan pemasangan pada overlakan bagian terakhir. Ini adalah untuk pemasangan tempat tidur pasien secara terbuka maupun tertutup. Setelah selesai, kita lanjutkan untuk pembersihan alat-alat. Pertama kita lepas masker, pasien spoon, dan jangan lupa untuk mencuci tangan. Baik, untuk pemasangan bed pasien secara tertutup telah selesai.